Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis miskin yang diremehkan saat mengikuti tes wawancara di depan pimpinan perusahaan besar. Ia dianggap tidak mampu, namun dengan tekad dan keberanian, ia mampu menjawab setiap pertanyaan dengan luar biasa. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuat semua orang terkejut. Karena ternyata gadis itu bukanlah siapa yang mereka kira. Ikuti perjalanan Ayu, yang membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penentu kesuksesan. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Ayu dilahirkan di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Desa tempat ia dibesarkan bukanlah desa yang kaya akan kemajuan atau fasilitas modern. Di desa itu, kehidupan sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Jalanan desa masih berbatu, banyak rumah yang hanya terbuat dari kayu dan atap seng yang sudah mulai berkarat. Kehidupan di sana terasa lambat dan sederhana. Namun itu adalah dunia yang dikenal Ayu sejak kecil. Meski begitu, Ayu tidak pernah merasa rendah hati atau merasa terpenjara oleh keadaan desanya. Baginya, desa ini adalah tempat yang memberi kebahagiaan sederhana bersama keluarga, meski hidup di tengah keterbatasan. Orang tua Ayu, Pak Danu dan Bu Leni, adalah petani yang mengelola sawah kecil dan kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga memiliki sebuah warung kecil yang menjual kebutuhan pokok di pasar desa. Pak Danu, meskipun usianya sudah lanjut, tetap bekerja keras di ladang setiap hari. Sementara Bu Leni, meski sering merasa kelelahan, selalu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan menata warungnya. Mereka berdua adalah sosok yang penuh semangat dan keuletan. Namun, meskipun bekerja keras, pendapatan mereka hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar dan sedikit tabungan yang tidak pernah cukup untuk melangkah lebih jauh. Ayu adalah anak sulung dari dua bersaudara. Sejak kecil, Ayu sudah terbiasa hidup dengan segala keterbatasan. Meskipun begitu, ia tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Keluarganya selalu mengajarkan untuk berbuat baik, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Setiap kali Ayu melihat kedua orang tuanya bekerja tanpa mengenal lelah, hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dia tahu bahwa jika tidak berusaha lebih, kehidupannya akan tetap seperti ini, sederhana dan penuh perjuangan. Namun, dalam hati kecil Ayu, ada sebuah mimpi besar yang sulit ia ungkapkan kepada orang lain. Sejak kecil, Ayu memiliki mimpi untuk keluar dari desa ini dan mencapai sesuatu yang lebih. Ia ingin belajar di kota besar, bekerja di perusahaan yang maju, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuanya. Tapi Ayu tahu, untuk mencapai semua itu, dia harus bekerja lebih keras dari yang lain. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak memandangnya lebih dari sekadar gadis desa yang tak punya apa-apa. Namun Ayu tidak peduli. Dalam diam, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa suatu saat, ia akan membuktikan bahwa latar belakang keluarga dan desa tidak akan menghalanginya meraih impian. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugas rumah, Ayu duduk di pojok kamar dengan buku-buku bekas yang ia dapatkan dari pasar. Buku-buku itu, meskipun sudah usang, tetap menjadi teman setianya. Ia mempelajari segala hal yang ia bisa, matematika, bahasa Inggris, sejarah, bahkan ilmu komputer meskipun di desa tersebut tidak ada akses internet yang memadai. Ketika teman-temannya tertawa atau bermain di luar, Ayu lebih memilih untuk belajar. Baginya, belajar adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki hidupnya. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia harus bersaing dengan dunia luar yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Tapi, meskipun Ayu berusaha keras, tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Sekolah di desanya hanya memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Buku pelajaran yang digunakan seringkali sudah usang dan rusak. Guru-guru yang mengajar juga tidak selalu hadir dengan konsisten karena kekurangan tenaga pengajar. Namun, Ayu tidak pernah merasa putus asa. Ia menganggap semua keterbatasan itu sebagai tantangan yang harus ia hadapi. Setiap kali ada ujian, Ayu selalu berusaha memberikan yang terbaik, bahkan jika itu hanya berbekal buku-buku seadanya. Ketika Ayu berusia 15 tahun, sebuah kesempatan datang kepadanya.
Ayu mendengar dari teman sekelas bahwa ada beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di kota terdekat. Beasiswa tersebut diberikan kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Meskipun tidak memiliki banyak kesempatan, Ayu merasa ini adalah satu-satunya peluang untuk mewujudkan impian besarnya. Tanpa ragu, Ayu mendaftar untuk beasiswa tersebut. Proses seleksi sangat ketat. Banyak siswa dari desa-desa lain yang juga menginginkan kesempatan itu. Beberapa di antaranya adalah anak-anak yang sudah lebih berpengalaman dan memiliki latar belakang pendidikan yang lebih baik. Namun, Ayu tidak merasa gentar. Ia belajar lebih keras dari sebelumnya, berlatih soal-soal ujian, dan mempersiapkan diri untuk ujian seleksi dengan segenap kemampuannya. Ketika ujian tiba, Ayu merasa sangat cemas. Namun ia tahu bahwa ia harus tetap berusaha dengan segenap hati. Setelah beberapa minggu menunggu pengumuman, Ayu akhirnya mendengar kabar baik. Ia diterima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di kota. Keputusan itu mengubah hidupnya. Ayu bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, ia merasa cemas karena harus meninggalkan keluarganya untuk pertama kalinya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak bisa disia-siakan. Ayu pun pergi ke kota untuk memulai kehidupan barunya, membawa harapan besar dari keluarganya dan mimpi-mimpi yang ingin ia raih. Di kota, Ayu merasa asing dengan segala sesuatu. Semua serba baru dan berbeda. Ayu tidak terbiasa dengan hiruk-pikuk kehidupan kota yang cepat dan penuh persaingan. Namun, dia bertekad untuk terus berjuang. Setiap hari, Ayu bangun lebih pagi, belajar lebih keras, dan berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan kota yang penuh tantangan. Dia belajar banyak dari teman-temannya yang berasal dari latar belakang yang lebih mapan. Namun Ayu selalu menjaga prinsipnya untuk tidak merasa minder. Baginya, latar belakang bukanlah hal yang bisa menghalanginya. Selama di kota, Ayu menyadari bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Ia tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar dari kehidupan di sekitar kota besar. Semua yang ia alami membuatnya semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Dengan tekad dan kerja keras, Ayu berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan terus melangkah maju, apapun rintangan yang datang. Di tengah perjalanan itu, Ayu tak pernah melupakan asal-usulnya. Meskipun ia kini berada di kota besar, hatinya tetap terpaut pada keluarga dan desanya. Setiap kali rindu melanda, ia mengingat pesan orang tuanya, apapun yang terjadi, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Itulah yang selalu menjadi pendorong baginya untuk terus berjuang. Pada suatu hari, Ayu menemukan sebuah pengumuman yang mengubah hidupnya selamanya. Sebuah lowongan pekerjaan di perusahaan besar di kota. Ayu merasa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Namun, dia juga tahu bahwa jalan untuk mencapai impian ini tidak akan mudah. Dengan tekad dan semangat yang telah tumbuh dalam dirinya selama bertahun-tahun, Ayu memutuskan untuk melangkah lebih jauh, melamar pekerjaan tersebut, dan menghadapi tantangan baru yang menanti. Pagi itu, Ayu duduk termenung di ruang tamu rumah kontrakannya di kota, menatap secari kertas yang tergeletak di atas meja. Kertas itu adalah pengumuman dari perusahaan besar yang sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi yang sangat ia idamkan. Perusahaan ini terkenal tidak hanya karena besarnya, tetapi juga karena kesuksesannya dalam mengelola berbagai proyek teknologi canggih di dunia. Menjadi bagian dari perusahaan ini, menurut banyak orang, adalah impian banyak orang muda yang ingin meraih sukses. Ayu tahu, ini adalah peluang besar, peluang yang tidak bisa disia-siakan. Di satu sisi, Ayu merasa bangga bisa sampai sejauh ini. Berasal dari desa kecil yang jauh dari pusat kota, ia sudah berhasil mencapai pendidikan menengah di kota besar. Meski terkadang merasa terasing di tengah kehidupan kota yang begitu berbeda dengan desa yang ia tinggalkan, Ayu tidak menyerah. Ia terus berjuang, belajar lebih keras dari sebelumnya, dan berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di lingkungan yang sangat kompetitif. Namun, Ayu tahu, mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar seperti itu akan menjadi langkah besar dalam hidupnya. Tapi, perasaan cemas dan khawatir tak bisa ia hilangkan. Ia menyadari betul bahwa ia berasal dari latar belakang yang sangat berbeda dengan banyak pelamar lainnya. Banyak dari pelamar yang memiliki pengalaman lebih banyak, latar belakang pendidikan yang lebih mapan, dan gaya hidup yang jauh lebih baik. Ayu hanya seorang gadis desa yang bahkan tak tahu harus berpakaian bagaimana untuk wawancara di perusahaan besar. Keterbatasannya dalam hal pengetahuan tentang dunia bisnis dan cara berinteraksi dengan orang-orang dari kalangan profesional besar,
membuatnya merasa kecil. Ayu mengingat kembali pengalamannya selama ini, bagaimana ia hanya belajar dengan buku bekas, bagaimana dia harus berjuang untuk bisa bertahan hidup di kota yang penuh persaingan, dan bagaimana ia selalu merasa harus membuktikan dirinya lebih dari apa yang orang lain lihat. Meskipun ia tahu bahwa banyak orang di luar sana yang lebih siap dan lebih berpengalaman, Ayu memutuskan untuk tidak menyerah. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam wawancara ini, apapun yang terjadi. Hari itu tiba, dan Ayu mengenakan pakaian terbaik yang bisa ia temukan di lemari. Pakaian yang tidak begitu baru, namun terlihat rapi dan cukup pantas. Ia merapikan rambutnya, mencoba untuk tampil percaya diri meskipun hatinya berdegup kencang. Dalam perjalanan menuju gedung perusahaan, Ayu terus menenangkan dirinya. Ia berulang kali mengingatkan dirinya bahwa ini adalah kesempatan yang langka, dan bahwa ia harus tetap berusaha memberikan yang terbaik. Setibanya di gedung perusahaan, Ayu terkesima melihat betapa megah dan modernnya tempat tersebut. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dengan jendela-jendela kaca yang mencerminkan langit biru seakan mengingatkannya betapa jauh dirinya dari kehidupan yang ia impikan. Namun, Ayu berusaha untuk tidak terintimidasi. Ia mengatur langkahnya, memasuki gedung itu dengan kepala tegak, meskipun hatinya sedikit cemas. Sebelum masuk ruang wawancara, Ayu bertemu dengan beberapa pelamar lain yang terlihat lebih percaya diri dan sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Mereka mengenakan jas mahal, sepatu kulit mengkilap, dan memiliki pembawaan yang sangat profesional. Sementara Ayu hanya mengenakan kemeja sederhana yang sedikit kusut dan celana panjang yang sudah mulai usang. Ia merasa sangat kecil dan tidak pantas berada di sana, tetapi dia menepis perasaan itu dan terus melangkah. Di ruang tunggu, suasana terasa formal dan penuh dengan kecanggungan. Ayu menunggu giliran sambil sesekali melihat jam tangannya, semakin gugup. Ia membaca ulang CV yang ia bawa, mencoba mengingat semua hal yang sudah ia pelajari tentang perusahaan ini. Di dalam pikirannya, ada banyak pertanyaan yang terus muncul. Apakah saya cukup baik? Apakah mereka akan melihat saya sebagai pelamar yang layak? Apa yang harus saya katakan jika mereka bertanya tentang pengalaman saya? Semua keraguan itu berputar dalam benaknya. Ayu pun dipanggil untuk masuk ke ruang wawancara. Di dalam ruangan, ada dua orang yang duduk di meja besar. Seorang di antaranya adalah pria parubaya dengan jas hitam yang terlihat sangat serius. Di sampingnya, ada seorang wanita muda yang tampak sedikit lebih ramah, namun tetap menjaga sikap profesional. Mereka berdua tampaknya sudah terbiasa dengan wawancara seperti ini. Mereka melihat Ayu dengan pandangan yang tajam, seolah menilai lebih dari sekadar penampilannya. "Ayu, ya? Terima kasih sudah datang tepat waktu," kata pria parubaya itu dengan suara yang tegas. "Kami telah melihat CV Anda. Anda berasal dari desa yang cukup jauh, bukan? Bisa ceritakan lebih banyak tentang diri Anda?" Pertanyaan itu membuat Ayu sedikit terkejut. Dia tahu bahwa latar belakangnya akan menjadi sorotan, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Ya, Pak. Saya berasal dari desa kecil di pinggiran kota. Di sana, saya belajar dari buku-buku bekas yang saya dapatkan dari pasar. Saya sangat menyadari keterbatasan pendidikan di desa saya, tapi saya selalu berusaha untuk belajar lebih keras agar bisa mencapai impian saya." Pria itu mengangguk perlahan. "Menarik. Jadi, Anda tidak punya pengalaman kerja sebelumnya, kan? Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda bisa sukses di sini, dengan latar belakang seperti itu?" Ayu merasa sedikit terpojok dengan pertanyaan itu. Tanpa pengalaman kerja dan tanpa koneksi di dunia profesional, bagaimana bisa ia meyakinkan mereka? Namun, dia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. "Meskipun saya tidak memiliki pengalaman kerja di perusahaan besar, saya punya tekad untuk belajar dan bekerja keras. Saya percaya bahwa kesempatan itu akan datang jika kita siap menghadapi tantangan. Saya telah belajar banyak tentang berbagai hal selama ini, dan saya berkomitmen untuk terus berkembang." Wanita muda itu kemudian bertanya, "Apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan ini?" Ayu menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan pikirannya. "Saya tertarik dengan visi perusahaan ini untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Saya ingin menjadi bagian dari perusahaan yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berperan dalam perubahan yang lebih besar. Saya ingin berkembang bersama perusahaan ini, belajar dari yang terbaik, dan memberikan kontribusi." Kedua pewawancara itu saling bertukar pandang sejenak,
lalu kembali menatap Ayu. Mereka tidak mengungkapkan ekspresi apapun. Ayu merasa jantungnya berdebar kencang, khawatir jika mereka tidak merasa terkesan dengan jawabannya. Namun, di dalam hatinya, Ayu berdoa semoga mereka bisa melihat semangat dan ketulusan yang ia bawa. Wawancara itu berjalan dengan lancar, meskipun Ayu merasa tidak sepenuhnya puas dengan jawaban-jawaban yang ia berikan. Ketika sesi wawancara selesai, pria parubaya itu berkata, "Terima kasih, Ayu. Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari ke depan." Ayu keluar dari ruang wawancara dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena berhasil melewati wawancara tersebut. Namun, di sisi lain, ia merasa khawatir. Apakah ia cukup bagus untuk diterima? Apakah mereka bisa melihat potensinya? Semua pertanyaan itu terus menggelayuti pikirannya. Namun, Ayu tetap memutuskan untuk tidak menyesali apapun. Ia tahu bahwa apapun hasilnya, ia telah memberikan yang terbaik. Dan itu adalah langkah besar dalam perjuangannya untuk meraih impian yang lebih besar. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Beberapa hari setelah wawancara yang penuh ketegangan, Ayu kembali mendapatkan panggilan dari perusahaan tersebut. Hatinya berdebar-debar, perasaan cemas dan harapan campur aduk di dalam dada. Ia bisa merasakan ketegangan yang mencekam seakan-akan waktu berjalan sangat lambat. Panggilan itu adalah langkah penting berikutnya. Namun, Ayu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Panggilan itu, meskipun terdengar biasa, sebenarnya akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Di ujung telepon, suara laki-laki yang familiar muncul. "Selamat pagi, Ayu. Ini Bapak Rudi, dari bagian HRD perusahaan kami. Kami ingin mengundang Anda untuk mengikuti tahap selanjutnya dari proses rekrutmen kami. Ini adalah tes akhir, dan akan diadakan pada hari Jumat nanti. Anda diharapkan datang ke kantor pusat kami tepat waktu." Ayu hampir tidak bisa mempercayai kata-kata yang ia dengar. Tes akhir? Ini berarti bahwa ia sudah lolos ke tahap berikutnya setelah wawancara yang dirasakannya biasa-biasa saja. Namun, dalam hati kecilnya, ada rasa khawatir yang tak terelakkan. Tes akhir ini akan sangat menentukan. Bukan hanya soal kemampuan intelektual, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa bertahan di bawah tekanan dan memperlihatkan bahwa ia memiliki kelebihan dibandingkan kandidat lain. Pada hari Jumat, Ayu berdiri di depan gedung perusahaan dengan langkah yang sedikit ragu. Gedung yang megah itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Sebuah papan nama besar dengan tulisan perusahaan itu menyala terang di bawah matahari pagi. Ayu mengatur napasnya, mencoba untuk menenangkan diri. Ia mengenakan pakaian yang sama dengan wawancara pertama, kali ini dengan sedikit tambahan aksesoris agar terlihat lebih profesional. Tapi, meskipun penampilannya sudah rapi, Ayu tetap merasa kecil. Di dalam ruangan itu, para pelamar lainnya tampak lebih percaya diri, mengenakan pakaian yang lebih baru, dan berbicara dengan bahasa yang lebih lancar. Ayu merasa seperti orang asing di tengah mereka yang semuanya tampak begitu berkelas dan berpendidikan tinggi. Bahkan saat ia duduk menunggu di ruang tunggu, beberapa pelamar tampaknya berbisik-bisik, saling berbagi pengalaman kerja dan proyek yang pernah mereka tangani. Ayu hanya bisa mendengarkan dan menunduk, berusaha agar tidak merasa semakin terintimidasi. Ayu mendengar suara pintu terbuka, dan seorang wanita mengenakan jas rapi masuk ke dalam ruangan. "Ayu, kami siap memulai tes. Silakan mengikuti saya," ujar wanita itu dengan nada formal namun tidak kaku. Ayu mengikuti wanita itu menuju ruangan tes, yang ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Ruangan itu sangat besar dan dikelilingi dengan dinding kaca, memberikan kesan keterbukaan, namun di sisi lain, juga menghadirkan rasa cemas yang begitu nyata. Di tengah ruangan terdapat meja besar dengan 3 orang di sana. Seorang pria parubaya yang tampak lebih senior, seorang wanita muda yang terlihat lebih santai, dan seorang pria muda yang tampaknya baru saja bergabung dengan perusahaan itu. Mereka bertiga duduk di belakang meja besar dan menatap Ayu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Pria parubaya itu membuka pembicaraan. "Selamat datang, Ayu. Kami sudah menyiapkan beberapa tes untuk melihat kemampuan Anda. Ini bukan hanya soal teori, tetapi juga bagaimana Anda berpikir dalam situasi yang penuh tekanan. Kami ingin melihat bagaimana Anda dapat menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan." Ayu merasa tenggorokannya kering. "Baik, Pak," jawabnya dengan suara yang sedikit gemetar, namun berusaha untuk terdengar tegas. Tes dimulai dengan soal-soal yang tampaknya sederhana.
Namun semakin lama semakin rumit. Ayu merasa sedikit bingung saat membaca soal pertama. Pertanyaan tentang analisis data dan prediksi yang melibatkan angka-angka besar membuatnya merasa seperti terjebak dalam labirin yang tak berujung. Ia tahu bahwa latar belakang pendidikannya tidak mendalam dalam bidang ini, dan tidak seperti peserta lainnya yang tampaknya lebih siap dan lebih terlatih. Ayu harus berjuang keras untuk memahami setiap soal. Namun, meskipun merasa kesulitan, Ayu berusaha tidak panik. Ia ingat pesan ibunya, yang selalu mengatakan untuk tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Bersabarlah, Ayu. Jika kamu sudah berusaha maksimal, tak ada yang perlu disesali. Ayu mencoba mengingat kata-kata itu dan melanjutkan setiap soal dengan hati-hati. Pria muda yang duduk di meja depan memantau gerak-gerik Ayu dengan saksama. Ayu bisa merasakan bahwa dia sedang dinilai, tetapi tidak tahu seberapa berat penilaiannya. Semua tes itu seakan menguji kemampuan Ayu untuk tetap tenang di bawah tekanan. Setiap soal yang dilewati, Ayu merasa semakin terpojok, tetapi dia bertekad untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Ayu menatap layar komputer yang menunjukkan waktu yang terus berjalan. Waktu adalah lawan terbesar dalam tes ini. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Ia merasa seolah-olah saat itu akan menjadi penentu hidupnya. Sementara para peserta lain sudah mulai menyelesaikan soal-soal mereka, Ayu masih berjuang dengan soal yang satu itu. Soal terakhir datang dengan perasaan semakin berat. Di dalam benaknya, muncul banyak keraguan. Apakah aku bisa menghadapinya? Apakah aku cukup pintar untuk menyelesaikan ini? Namun, meskipun rasa pesimis itu terus datang, Ayu berusaha mengingat tujuan utamanya. Ia berusaha mengingat bahwa impian yang selama ini ia kejar tidak hanya bergantung pada kemampuan akademis semata, tetapi juga pada kemampuan untuk tetap gigih dan terus berusaha meskipun segala sesuatunya tampak sulit. Saat waktu hampir habis, Ayu berhasil menyelesaikan soal terakhir, meskipun jawabannya belum tentu sempurna. Ia mengirimkan jawaban tersebut dan menyerahkannya kepada panitia dengan perasaan campur aduk. Ayu keluar dari ruang tes dengan napas terengah-engah, merasa lega karena akhirnya bisa melewati ujian itu, tetapi juga khawatir jika jawabannya tidak memadai. Kata-kata terakhir dari pria parubaya itu menggelegar dalam pikirannya. Ini adalah tes yang sangat berat, Ayu. Anda sudah mencoba yang terbaik. Kami akan mempertimbangkan hasil tes ini dan memberitahukan keputusan kami dalam beberapa hari. Perasaan Ayu sangat bimbang. Ia tidak tahu apakah ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya atau justru sebaliknya. Namun satu hal yang pasti, hari itu adalah salah satu ujian terbesar dalam hidupnya. Ayu kembali ke rumahnya dengan langkah yang lamban, pikiran yang berkecamuk, dan hati yang terasa begitu berat. Selama beberapa hari terakhir, setiap detik terasa seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Tes yang baru saja ia jalani seakan-akan terus terulang dalam pikirannya, berputar-putar tanpa henti. Meskipun ia telah berusaha memberikan yang terbaik, rasa ragu itu tidak bisa ia hilangkan begitu saja. Sekarang, setelah tes selesai, yang ia pikirkan hanyalah hasilnya. Sesampainya di rumah, Ayu mencoba menenangkan dirinya. Ia duduk di kursi depan meja makan, menatap secangkir teh hangat yang terhidang di depannya. Ruang tamu yang biasa terasa lebih sepi, seolah mengisyaratkan ketegangan yang tengah ia rasakan. Di luar jendela, hujan mulai turun, menambah suasana yang semakin suram. Sambil memandang keluar jendela, Ayu berusaha untuk tidak berpikir terlalu keras. Namun, setiap kali matanya terpejam, gambar wajah para anggota tim penilai kembali muncul dalam bayangannya. Ia bisa melihat ekspresi mereka, wajah yang serius, beberapa kali mengangguk, bahkan ada yang tampak ragu saat menilai jawaban yang diberikan. Apa yang salah? Apakah ia cukup baik untuk mendapatkan posisi ini? Tiba-tiba, telepon genggam di meja makan berdering. Ayu terkejut, hampir menjatuhkan cangkir teh yang baru saja ia sentuh. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih ponsel tersebut. Layar menunjukkan nama yang sudah tidak asing lagi, Bapak Rudi, HRD perusahaan. Ayu menelan ludahnya. Ini adalah panggilan yang ditunggu-tunggu, tetapi juga yang paling membuatnya takut. Dengan suara sedikit bergetar, Ayu menjawab telepon itu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Ayu. Ini Bapak Rudi dari HRD. Kami ingin memberitahukan Anda mengenai hasil tes akhir yang Anda ikuti beberapa hari yang lalu. Suara Bapak Rudi terdengar jelas, namun ada nada yang berbeda.
Ada ketegangan yang Ayu rasakan di ujung telepon itu. Ayu menunggu dengan sabar, meskipun jantungnya berdegup keras. Ia berharap bisa mendengar kabar baik, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya harus siap dengan kemungkinan buruk. Setelah melalui proses penilaian yang cermat dan mendalam, kami ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Anda lolos ke tahap berikutnya. Kami terkesan dengan cara Anda menyelesaikan tes yang begitu menantang. Anda menunjukkan kemampuan berpikir yang luar biasa dalam situasi yang penuh tekanan. Kami ingin mengundang Anda untuk mengikuti wawancara final dengan para pemimpin perusahaan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menentukan apakah Anda cocok untuk posisi yang kami tawarkan. Ayu terdiam sejenak. Sebuah campuran perasaan lega dan kagum menyelimutinya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Setelah begitu banyak keraguan, ia akhirnya berhasil lolos dan diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pimpinan perusahaan. Bapak Rudi melanjutkan, wawancara final ini akan dilaksanakan pada hari Senin depan di kantor pusat. Kami ingin Anda mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Wawancara ini sangat menentukan. Ayu mengangguk meskipun Bapak Rudi tidak bisa melihatnya. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan berusaha mempersiapkan diri dengan baik. Setelah menutup telepon, Ayu meletakkan ponselnya dengan perlahan. Ia merasa seperti ada beban berat yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Tetapi rasa cemas itu belum sepenuhnya hilang. Wawancara final adalah langkah terakhir. Dan sepertinya ini akan menjadi ujian yang jauh lebih sulit daripada tes yang baru saja ia lewati. Hari-hari menjelang wawancara final terasa begitu panjang. Ayu tidak bisa menahan diri untuk tidak terus-menerus berpikir tentang apa yang harus ia persiapkan. Setiap detik terasa berharga. Ia mulai membuka kembali catatan-catatan dari perkuliahannya, mencari informasi tentang perusahaan tersebut, dan mempersiapkan jawaban untuk berbagai pertanyaan yang mungkin diajukan. Namun, meskipun ia mencoba untuk fokus pada persiapan, kegelisahan itu selalu mengganggu pikirannya. Ayu merasa semakin tertekan. Terkadang, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat besar. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa mendapatkan pekerjaan ini, bahwa ia bisa mengatasi segala rintangan meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana. Namun di sisi lain, ada keraguan dalam dirinya, keraguan tentang apakah ia benar-benar bisa bersaing dengan mereka yang lebih berpengalaman dan lebih terlatih. Ayu semakin yakin bahwa wawancara final ini bukan hanya tentang seberapa pintar ia, tetapi juga tentang seberapa besar tekad dan ketahanan mental yang ia miliki. Ia tahu bahwa meskipun latar belakangnya tidak seunggul mereka yang lainnya, ia memiliki kelebihan yang tak dimiliki orang lain, kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi dan menghadapi tantangan dengan hati yang teguh. Pada malam sebelum wawancara, Ayu berdiri di depan cermin, menatap dirinya dengan penuh tekad. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, rambutnya rapi, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Besok adalah hari yang menentukan, bisiknya pada dirinya sendiri. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya sudah berjuang sampai sejauh ini, dan saya akan memberikan yang terbaik. Dengan hati yang berdebar, Ayu memejamkan matanya dan berdoa. Ia berharap agar besok ia bisa menghadapi segalanya dengan kepala tegak dan tidak mudah tergoyahkan oleh segala bentuk keraguan yang pernah muncul. Setelah itu, ia tidur dengan penuh harapan, menantikan pagi yang akan membawa jawaban atas segala usahanya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ayu terbangun lebih awal dari biasanya, meskipun tidur semalam sangat singkat. Matanya terasa lelah, namun semangatnya tetap menyala. Pagi itu, udara di luar jendela tampak cerah, seolah mendukung langkahnya yang penuh harapan. Ia berdiri di depan cermin dengan tubuh yang sedikit gemetar, mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, blazer hitam dan rok panjang yang sudah beberapa kali ia pakai untuk wawancara sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa percaya diri yang lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah sarapan, Ayu mempersiapkan diri dengan hati-hati. Ia memeriksa lagi dokumen-dokumen yang perlu dibawa, memastikan semuanya lengkap. Saat melihat keluar jendela, ia menyadari bahwa perjalanan menuju kantor pusat perusahaan akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan transportasi umum. Ayu tahu ia harus pergi lebih awal agar tidak terlambat. Waktu adalah hal yang sangat berharga dalam dunia korporat, dan ia tidak ingin memberikan kesan buruk sejak awal. Sambil menunggu bus, Ayu merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia mengingat kembali apa yang telah ia persiapkan untuk wawancara ini,
Tidak hanya tentang pengetahuan teknis, tetapi juga tentang siapa dirinya. Selama ini, ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang gadis miskin yang datang dari latar belakang yang sederhana. Ia memiliki kapasitas, ketekunan, dan kemampuan yang bisa bersaing dengan siapapun. Perjalanan ke kantor pusat perusahaan terasa begitu panjang, meskipun ia sudah berusaha menenangkan dirinya sepanjang perjalanan. Saat akhirnya sampai, ia merasa tubuhnya sedikit tegang. Gedung pencakar langit di depan matanya terasa lebih besar dari yang ia bayangkan. Sepertinya, semua orang yang melangkah keluar dari gedung itu tampak begitu sukses, begitu percaya diri. Ayu merasa dirinya begitu kecil di tengah keramaian orang-orang yang tampak lebih berkelas. Namun, ia tidak membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ia melangkah ke dalam gedung dengan kepala tegak. Setelah melapor di resepsionis, ia diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan. Di dalam ruang tunggu yang besar dan modern itu, Ayu duduk dengan tangan yang sedikit gemetar. Di sekelilingnya, ada beberapa kandidat lain yang tampak jauh lebih santai, berbicara dengan percaya diri tentang pengalaman mereka di perusahaan lain. Di tengah-tengah ketegangan itu, seorang wanita dengan penampilan rapi masuk ke dalam ruang tunggu dan memanggil nama Ayu. "Ayu, kami siap memulai wawancara. Silakan mengikuti saya." Ayu mengangguk, berusaha menahan kecemasan yang mulai terasa di dadanya. Langkah demi langkah, ia mengikuti wanita itu menuju ruangan yang lebih besar, di mana beberapa orang sudah menunggu. Ruangan itu lebih formal daripada yang ia bayangkan. Meja besar terletak di tengah, dikelilingi oleh kursi yang tampak sangat serius. Di belakang meja, ada 3 orang yang duduk dengan sikap profesional. Di tengah, seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah mulai memutih, di sebelah kanannya seorang wanita muda yang tampak sangat berpengetahuan, dan di sebelah kirinya seorang pria muda yang tampak baru bergabung di perusahaan itu. Wanita yang memanggil Ayu memberi isyarat untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Ayu duduk dengan posisi tegak, berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. Dalam hati, ia berdoa agar bisa tetap tenang dan fokus. Bapak Rudi, yang duduk di tengah, membuka wawancara dengan pertanyaan pertama yang cukup langsung. "Ayu, kami sudah melihat kinerja Anda dalam tes sebelumnya. Sekarang, kami ingin mengetahui lebih jauh tentang motivasi Anda. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini?" Pertanyaan itu menguji dasar dari segala alasan yang Ayu miliki untuk melamar pekerjaan ini. Dengan suara yang cukup mantap, Ayu menjawab, "Saya ingin bekerja di perusahaan ini karena saya yakin perusahaan ini memiliki visi yang sejalan dengan nilai-nilai yang saya anut. Saya percaya dengan sistem yang diterapkan di sini, saya bisa berkembang dan belajar lebih banyak lagi, sambil memberikan kontribusi nyata berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki." Ayu merasa sedikit lega mendengar jawabannya sendiri. Namun, Bapak Rudi sepertinya ingin menggali lebih dalam. "Ayu, Anda pasti sudah tahu bahwa pekerjaan ini tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan yang penuh tekanan. Bisa Anda ceritakan bagaimana Anda menangani situasi-situasi sulit atau tantangan besar dalam hidup Anda?" Pertanyaan itu membuat Ayu terdiam sejenak. Semua pengalaman sulit yang ia alami muncul dalam pikirannya. Ia ingat saat ia harus bekerja paruh waktu untuk membantu membayar biaya kuliah, atau saat ia harus belajar sendiri untuk mengatasi kesulitan materi kuliah. Namun, ia tahu ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya. Dengan sedikit napas dalam, Ayu menjawab dengan percaya diri, "Saya pernah mengalami banyak tantangan, baik dalam hidup pribadi maupun akademis. Tetapi saya belajar untuk tidak menyerah. Saya percaya setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Misalnya, saat saya bekerja paruh waktu, saya harus membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah. Itu tidak mudah, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan tugas saya dengan sebaik-baiknya, karena saya tahu itu adalah investasi untuk masa depan saya." Jawaban Ayu terdengar meyakinkan. Namun, wanita muda di sebelah Bapak Rudi tampaknya masih ingin menambah tantangan. "Baik, Ayu. Terakhir, jika Anda harus menghadapi situasi di mana Anda harus bekerja dengan tim yang sulit atau tidak sejalan dengan Anda, bagaimana cara Anda menghadapinya?" Ayu berpikir sejenak, lalu menjawab, "Saya percaya bahwa komunikasi adalah kunci utama dalam bekerja dengan orang lain. Jika ada ketidaksepakatan, saya akan berusaha mendengarkan pandangan mereka dan mencari solusi bersama. Yang terpenting adalah tujuan bersama, dan saya akan berusaha menjaga fokus pada tujuan tersebut."
Wawancara itu berlangsung hampir 1 jam, dengan berbagai pertanyaan yang menguji baik kemampuan teknis Ayu maupun sikap mentalnya. Setelah beberapa pertanyaan, suasana mulai terasa sedikit lebih santai. Ayu merasa ia telah memberikan yang terbaik. Namun, meskipun ia merasa cukup puas dengan jawaban-jawabannya, masih ada rasa tidak pasti yang menyelubungi dirinya. Setelah sesi wawancara selesai, Bapak Rudi mengangguk dengan serius, lalu berkata, "Terima kasih, Ayu. Kami akan mempertimbangkan hasil wawancara ini dengan seksama. Kami akan memberitahu Anda hasilnya dalam beberapa hari ke depan." Ayu berdiri dari kursi dengan sedikit ragu. Namun ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Setelah mengucapkan terima kasih kepada para pewawancara, Ayu melangkah keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Kini, hanya tinggal menunggu dan berharap bahwa segala usahanya akan membuahkan hasil. Hari-hari setelah wawancara itu berjalan dengan lambat. Ayu merasa setiap detik begitu lama. Setiap jam terasa lebih panjang dari biasanya. Ketegangan yang ia rasakan semakin menumpuk, tapi ia berusaha keras untuk tetap berpikir positif. Setiap malam, ia berbaring di tempat tidur sambil merenung, membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah ia akan diterima? Ataukah ia harus kembali berjuang untuk kesempatan lainnya? Namun, di balik segala kecemasan itu, ada secercah harapan yang terus menyala. Ayu tidak bisa memungkiri bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Suatu pagi, sekitar 1 minggu setelah wawancara, Ayu bangun dengan perasaan yang agak cemas. Ia mengira hari itu adalah hari biasa, tanpa hal yang istimewa. Namun, saat ia duduk di meja makan dan menatap secangkir teh hangat yang ia buat sendiri, teleponnya tiba-tiba berdering. Ayu menatap layar ponsel dengan cemas, melihat nama yang tertera, perusahaan ABC, HRD. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia menjawab telepon itu. Suara di seberang terdengar ramah, namun tetap profesional. "Selamat pagi, Ayu. Saya Sarah dari tim HRD perusahaan ABC. Kami ingin memberitahu Anda bahwa Anda telah berhasil melewati tahap seleksi wawancara dan kami ingin menawarkan posisi yang Anda lamar. Kami sangat terkesan dengan latar belakang dan wawasan yang Anda miliki. Apakah Anda siap untuk bergabung dengan kami?" Ayu hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jantungnya berdegup kencang, dan seolah waktu berhenti sejenak. Ia hampir tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata pertama. "Sungguh? Saya diterima? Terima kasih banyak. Saya sangat senang mendengarnya." Di sisi lain telepon, Sarah tertawa pelan. "Kami juga sangat senang mendengar bahwa Anda menerima tawaran kami. Kami akan mengirimkan detail lebih lanjut melalui email. Sekali lagi, selamat bergabung di tim kami." Setelah menutup telepon, Ayu hampir tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rasa syukur dan kebahagiaan memenuhi hatinya. Tetapi ia juga merasa seakan terkejut dengan kenyataan yang baru saja ia terima. Selama ini, ia selalu merasa tidak cukup. Merasa bahwa latar belakangnya yang miskin dan kesulitan yang dialami di masa kecilnya akan membatasi langkahnya. Namun sekarang, kenyataannya berbeda. Ia merasa seolah mimpi besarnya telah menjadi nyata. Ia segera menghubungi ibunya, yang sudah tahu betapa Ayu mendambakan pekerjaan itu. Suara ibunya yang penuh kasih dan kegembiraan terdengar jelas di telepon. "Ayu, ini adalah hadiah untuk semua perjuanganmu. Nah, Ibu bangga padamu. Kamu sudah buktikan bahwa latar belakang tidak menentukan siapa kita. Yang penting adalah usaha dan tekad." Hari-hari setelah pengumuman itu berlalu dengan penuh kebahagiaan. Ayu mulai mempersiapkan diri untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Ia tidak hanya memikirkan tanggung jawab yang akan datang, tetapi juga bagaimana ia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang jauh berbeda dari kehidupannya yang dulu. Hari pertama bekerja di perusahaan baru datang lebih cepat dari yang ia duga. Ayu tiba di kantor dengan pakaian rapi dan wajah penuh semangat. Seperti yang ia harapkan, segala sesuatunya terasa berbeda. Lingkungan yang lebih formal, teman-teman baru yang lebih beragam, dan proyek-proyek besar yang harus ia tangani. Namun, Ayu merasa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Hari itu juga Ayu bertemu dengan pimpinan perusahaan, termasuk Bapak Rudi, yang sebelumnya sempat mewawancarainya. Bapak Rudi tersenyum dan memberikan sambutan hangat. "Selamat datang di tim kami, Ayu.
Kami semua menunggu kontribusimu yang luar biasa. Ayu hanya bisa tersenyum, merasa tersentuh dengan sambutan yang begitu hangat. Di dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk membuktikan kepada orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentang kita, melainkan oleh seberapa besar kita berusaha dan tidak menyerah pada impian kita. Hari itu, Ayu merasa bahwa dunia baru yang ia masuki penuh dengan peluang, dan ia siap meraihnya. Kejutan yang terjadi dalam hidupnya tidak hanya mengubah arah hidupnya, tetapi juga membuka pintu untuk lebih banyak kemungkinan yang tak terbatas. Beberapa tahun berlalu sejak Ayu memulai perjalanan baru di perusahaan besar itu. Banyak yang berubah dalam hidupnya, namun satu hal yang tetap tak tergoyahkan, semangat juangnya yang tak pernah padam. Ayu kini bukan lagi gadis miskin yang diremehkan saat wawancara di depan pimpinan perusahaan, melainkan seorang wanita sukses yang telah membuktikan kemampuannya. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa segala tantangan dan rintangan bisa diatasi dengan tekad dan usaha yang tak kenal lelah. Setelah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan, Ayu kini menduduki posisi manajer di divisi yang sangat strategis. Tidak hanya karirnya yang berkembang pesat, tapi Ayu juga telah menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Di kantor, ia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli terhadap orang lain. Ia selalu meluangkan waktu untuk membantu rekan-rekannya, memberikan pelatihan, dan memastikan bahwa setiap anggota timnya bisa berkembang dengan maksimal. Namun, meski banyak hal telah berubah, Ayu tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering kembali ke desanya, tempat di mana ia dibesarkan. Di sana, ia tidak hanya mengunjungi ibu tercinta, tetapi juga berusaha untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Ayu berinisiatif untuk membuka sebuah pusat pelatihan bagi pemuda-pemudi desa yang ingin belajar keterampilan baru, agar mereka bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik di luar desa mereka. Ia percaya, seperti dirinya, banyak anak muda di desa itu yang memiliki potensi besar, hanya saja tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Namun, meski segala keberhasilan telah diraih, Ayu tetap menjaga hatinya tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih dari orang lain. Baginya, kesuksesan bukanlah tentang gelar atau jabatan yang dimiliki, melainkan tentang bagaimana kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Ayu sering mengatakan bahwa, keberhasilan sejati bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang kita cintai dan bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita. Suatu hari, saat Ayu sedang berada di ruang kerjanya yang baru, sebuah paket tiba. Di dalamnya ada sebuah surat dari ibunya. Ayu membacanya dengan penuh haru. "Anakku Ayu yang tercinta, ibu sangat bangga denganmu. Ibu tahu kamu pasti akan sampai ke tempat yang kamu impikan. Kamu sudah membuktikan bahwa segala keterbatasan bukanlah halangan jika kita memiliki tekad. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Teruslah maju, nak, dan jangan pernah lupakan asal-usulmu. Kamu adalah kebanggaan ibu dan kebanggaan desa kita." Ayu meneteskan air mata membaca surat itu. Ia merasa sangat terharu dan berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan ibunya sepanjang hidupnya. Surat itu mengingatkan Ayu bahwa meskipun ia telah mencapai banyak hal, cinta dan dukungan dari orang yang kita cintai tetap menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai harganya. Pada malam hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ayu duduk sejenak di balkon rumahnya. Ia menatap langit malam yang luas, merenungkan perjalanan hidupnya yang panjang. Ayu tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak tantangan yang akan datang, dan masih banyak yang harus ia capai. Tetapi satu hal yang pasti, ia telah membuktikan bahwa siapapun bisa meraih impian mereka, asalkan mereka berani berjuang dan tidak pernah menyerah. Ayu tersenyum, menyadari bahwa hidupnya kini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Ia yakin, langkah-langkah kecil yang ia ambil dulu, dari yang dianggap tidak mungkin menjadi kenyataan, kini telah memberi dampak yang lebih besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang banyak. Mimpi-mimpinya yang dulu tampak jauh kini sudah menjadi kenyataan. Namun, Ayu tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita terus belajar, tumbuh, dan memberikan yang terbaik untuk dunia di sekitar kita. Ayu telah menemukan makna sejati dari keberhasilan. Tidak hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melompat, tetapi juga seberapa besar kita bisa mengangkat orang lain untuk ikut terbang bersama kita.
Dan dengan itu, Ayu pun menatap masa depan dengan penuh harapan. Siap untuk menghadapi tantangan baru dan menciptakan lebih banyak kisah yang menginspirasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.